Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nazwa Sofiana Dini Effendi, NPM 2217051049. Di sini saya akan membuat video tentang reduksi deterministik finite automata atau DFA untuk memenuhi tugas 3 teori bahasa dan otomata. Berikut adalah paparannya. Topik pembahasan kali ini ada 3, yaitu pengertian dari DFA, ekuivalensi antar DFA, reduksi DFA yang memiliki prinsip reduksi dan juga langkah-langkahnya. Untuk pengertian dari DFA yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Otomata berhingga deterministik atau DFA, deterministic finite automata adalah FSA, finite state automata yang memiliki state penerima tepat satu state untuk setiap simbol masukan. Seperti pada contoh di samping. Hanya memiliki satu state, tepat satu state untuk setiap simbol yang dimasukkan. Jadi masuk ke ekuivalensi DFA. Jadi di bawah ini terdapat 2 DFA, yaitu M1 dan M2, masing-masing menerima LM1 dan LM2. Jika LM1 sama dengan LM2, maka M1 ekuivalen dengan M2. Jadi di sini untayan string M1 dan M2 ini ekuivalen, menghasilkan himpunan yang sama, yaitu himpunan 1,11,111, begitu juga dengan M2. Padahal bentuk dari kedua DFA ini berbeda, seperti itu. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, reduksi DFA. Jadi di dalam reduksi DFA ini memiliki beberapa prinsip. Prinsip yang pertama yaitu memisahkan state yang dapat dibedakan, distinguishable, dengan yang tidak dapat dibedakan, indistinguishable. Untuk suatu LM terdapat sejumlah DFA. Diinginkan DFA yang sedikit jumlah state-nya. Jadi makin sedikit itu makin bagus gitu. Misalkan PQ adalah pasangan state dan A adalah input. Distinguishable-nya P bukan elemen dari final state dan Q merupakan elemen dari final state atau sebaliknya. Dan PA bukan elemen dari final state dan QA merupakan elemen dari final state atau sebaliknya. Kemudian indistinguishable adalah P elemen dari final state dan Q elemen dari final state, atau P bukan elemen dari final state dan Q bukan elemen dari final state. Jika PQ indistinguishable dan QR indistinguishable, maka PR indistinguishable. Langkah mereduksi DFA. Yang pertama yaitu hapus semua state yang tidak dicapai dari state awal. Jadi di sini kita akan meruntut state-state dari state awal. Kemudian kita menghapus apabila ada state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Kemudian kedua yaitu buat semua pasangan state. Tentukan pasangan state yang distinguishable. Misalkan PQ di mana P bukan elemen dari final state dan Q merupakan elemen dari final state. Cari pasangan yang distinguishable lainnya untuk P dan Q dan semua A elemen dari inputan, di mana transisi P dan A sama dengan PA dan transisi Q, A sama dengan QA. Jika PA dan QA distinguishable, maka transisi PQ distinguishable. Kemudian pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable.
Kemudian gabungkan beberapa state yang indistinguishable, lalu lanjut dengan sesuaikan transisi. Di sini ada contoh untuk mereduksi DFA, yang dimana state awalnya adalah Q0 dan state akhirnya adalah Q4. Langkah-langkah untuk mereduksi dari contoh ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menghapus semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Jadi di sini kita harus meruntutkan dari state awal apakah ada state yang tidak bisa dicapai yang dimulai dari state awal. Jika kita lihat di sini Q1 bisa dicapai dari Q awal. Q2 juga seperti itu. Q3 juga bisa. Q4 juga bisa. Nah, yang tidak bisa adalah Q5. Karena Q5 tidak menerima inputan dari state yang lain. Oleh sebab itu, kita menghapus Q5. Maka akan menjadi seperti gambar di sampingnya. Sudah tidak ada lagi Q5. Kita hapus Q5-nya. Kemudian itu kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita mencari pasangan state yang distinguishable, yaitu pasangan Q bukan elemen dari final state dan P merupakan elemen dari final state. Jadi di sini kita menggabungkan himpunan non-final state dengan final state. Di sini final state-nya ada Q4. Jadi yang non-final state berarti ada Q0, Q1, Q2, dan Q3. Jadi kita gabungkan Q0, Q1, Q2, dan Q3 ke Q4. Jadi di sini ada pasangan state yang distinguishable, yaitu Q0 dengan Q4, Q1 dengan Q4, Q2 dengan Q4, dan Q3 dengan Q4. Lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian kita lanjut mencari pasangan state yang lainnya, di mana kita akan membandingkan pasangan yang bukan pasangan antar state non-final dengan final. Kemudian kita akan membuat kombinasi non-final dengan non-final. Misal Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, maka kita akan lakukan satu persatu. Yang pertama adalah Q0, Q1. Karena Q0 dan Q1 bukan merupakan final state, maka keduanya akan dianggap distinguishable terlebih dahulu. Karena setelah dilakukan dengan transisi input 1 dengan hasilnya Q3 dan Q4, dan Q3 dan Q4 merupakan termasuk ke pasangan yang distinguishable, maka Q0 dan Q1 kita masukkan ke dalam kategori distinguishable. Berikutnya adalah Q0, Q2. Q0, Q2 menghasilkan Q3 dan Q4 juga. Karena Q3 dan Q4 merupakan distinguishable, maka Q0 dan Q2 merupakan distinguishable. Kemudian lanjut lagi ke Q0, Q3. Karena menghasilkan Q3 dan Q4, maka masuk ke distinguishable. Berikutnya, Q1 dengan Q2. Q1 transisi dari Q1 inputan 0, maka hasilnya adalah Q2 dan Q1. Dan Q2 dan Q1 merupakan indistinguishable. Maka Q1 dan Q2 merupakan indistinguishable. Tapi jika kita transisikan dengan inputnya 1,
maka dihasilkan Q4 dengan Q4. Final state dengan final state, maka indistinguishable. Q1 dan 3 pun sama, baik transisi 0 dan transisi 1-nya indistinguishable. Begitu juga dengan yang keduanya. Kemudian lanjut lagi ke Q2 dan Q4. Jika ditransisikan dengan inputan 0, maka hasilnya Q1 dan Q2 masuk ke dalam indistinguishable. Kemudian jika ditransisikan dengan 1, maka hasilnya adalah state final dengan state final. Maka hasilnya adalah indistinguishable. Kemudian pasangan state yang distinguishable yaitu ada Q0 Q4, Q1 Q4, Q2 Q4, Q3 Q4, Q0 Q1, Q0 Q2, dan Q0 Q3. Dan pasangan state yang indistinguishable yaitu ada Q1 Q2, Q1 Q3, dan Q2 Q3. Karena Q1 indistinguishable dengan Q2, Q1 indistinguishable dengan Q3, dan Q2 indistinguishable dengan Q3, maka dapat disimpulkan Q1, Q2, dan Q3 saling indistinguishable, sehingga dapat digabungkan menjadi satu state, menjadi state Q1, Q2, dan Q3. Sehingga akan digambarkan menjadi seperti ini. Jadi ini transisinya karena yang masuk ke Q1, Q2, dan Q3 dari 0 dan 1, maka di sini ada 0,1. Kemudian yang melewati Q1, 2, dan 3 itu ada 0, maka di sini kita masukkan inputnya 0 atau dirinya sendiri. Dan ke Q4 adalah transisinya dengan inputan 1, sehingga ini menjadi transisi baru. Perhatikan pada tabel yang ini merupakan DFA yang belum direduksi, dan yang di sebelah sini merupakan DFA yang telah kita reduksi. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa mereduksi DFA dapat membuatnya lebih simpel. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.